Di lereng gunung yang diselimuti kabut, berdirilah sebuah desa terpencil bernama Kampung Rawamenyan. Desa itu terasing dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh hutan lebat yang menjulur seperti tangan raksasa yang siap menelan siapa saja yang berani masuk. Tak jauh dari pemukiman, sebuah rawa hitam terbentang sunyi, seakan menyimpan rahasia kelam yang enggan diceritakan oleh waktu. Masyarakat Kampung Rawamenyan hidup dalam kesederhanaan. Mata pencaharian mereka bergantung pada alam, bertani di lereng bukit, menangkap ikan di sungai kecil, dan meramu obat-obatan tradisional dari dedaunan hutan. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang patuh terhadap adat karena melawan tradisi sama saja dengan mengundang bencana. Aku ingat dulu ada orang luar yang mengolok-olok pantangan di desa ini, ujar Mbah Sarni, perempuan tua yang menjadi tetua kampung. Dia bilang, semua ini hanya cerita bohong untuk menakut-nakuti anak kecil. Apa yang terjadi padanya, Mbah? Tanya Riman, seorang pemuda yang duduk bersila di hadapan perapian rumah kayu Mbah Sarni. Mbah Sarni menghela napas panjang. Matanya menerawang jauh, seolah kembali ke masa lalu. Dia hilang. Malam itu, dia nekat pergi ke rawa saat purnama. Esoknya, kami hanya menemukan sandalnya di tepi air. Sejak itu, tak ada yang berani meragukan kisah Nyai Ngesot lagi. Nama itu, Nyai Ngesot, disebut dengan nada rendah, hampir seperti bisikan. Setiap orang di desa ini tahu bahwa menyebutnya terlalu keras sama saja dengan memanggilnya. Riman menelan ludah, bulu kuduknya meremang. Tapi Mbah, kenapa dia masih ada? Bukankah sudah banyak sesajen yang diberikan untuknya? Salahmu kalau mengira arwah bisa tenang hanya dengan sesajen, Mbah Sarni menggeleng. Nyai Ngesot tidak mencari makanan atau kemenyan, dia mencari keadilan. Di luar, angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan di pekarangan. Jauh di tengah desa, seorang anak kecil tiba-tiba menangis histeris. Suara itu membuat beberapa anjing liar melolong panjang, seakan mereka pun merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Ada yang melihat dia malam ini, bisik Mbah Sarni lirih. Aku bisa merasakannya. Riman mengalihkan pandangannya keluar jendela. Di kejauhan, di bawah remang cahaya bulan, ada sesuatu yang bergerak di jalan setapak dekat hutan. Sesuatu yang tidak berjalan dengan kaki, tetapi menyeret tubuhnya perlahan, seolah engselnya telah patah. Nyai Ngesot telah kembali. Penduduk Kampung Rawamenyan hidup dengan aturan-aturan adat yang ketat. Setiap kegiatan, baik bertani, berburu, atau sekadar mengambil air di sungai, harus dilakukan sesuai petunjuk para sesepuh. Mereka percaya bahwa melanggar adat sama saja dengan mengundang murka dari penghuni alam gaib. Di warung kopi sederhana yang terbuat dari anyaman bambu, beberapa lelaki desa berkumpul, duduk melingkar di atas bangku kayu panjang. Kopi hitam mengepul di cangkir-cangkir tanah liat, sementara aroma tembakau bercampur dengan bau kayu bakar dari dapur di belakang warung. Sampai sekarang, aku masih heran, ujar Karyo, seorang pria paruh baya dengan kumis tebal. Kenapa kita tidak boleh berjalan sendirian ke rawa setelah maghrib? Apa benar hanya karena Nyai Ngesot? Jangan sembarangan, Karyo, saut Warno, lelaki yang lebih tua, matanya menyipit curiga. Kau ini baru pindah ke sini, jadi belum tahu banyak. Kami yang sudah puluhan tahun di sini tidak ada yang berani macam-macam. Kau kira ini cuma cerita buat nakut-nakuti bocah? Saya tidak bilang begitu, Pak Warno, kata Karyo buru-buru. Tapi, apa tidak ada yang pernah mencoba membuktikan? Suasana mendadak hening. Semua orang saling pandang, seakan menunggu siapa yang cukup berani menjawab. Sudah banyak yang mencoba, kata Mbah Sarni yang tiba-tiba muncul dari balik pintu warung. Suaranya pelan, tapi cukup tajam untuk membuat semua orang menoleh. Riman, yang duduk di pojokan, meneguk kopinya dengan gugup. Apa mereka berhasil, Mbah? Mbah Sarni menatapnya lama sebelum menjawab. Tidak ada yang berhasil. Mereka yang kembali ke desa tidak akan pernah sama lagi. Ada yang tiba-tiba bisu, ada yang tubuhnya terus gemetar seperti orang kedinginan, ada yang bahkan hilang akalnya. Sunyi kembali menyelimuti warung. Di luar, angin malam mulai bertiup, menggoyangkan dedaunan pisang di halaman. Tapi Mbah, kata Karyo setengah berbisik, Nyai Ngesot itu siapa sebenarnya? Kenapa dia terus ada di rawa itu? Mbah Sarni menarik napas panjang, lalu duduk di kursi bambu dekat pintu. Kalau kalian mau tahu, dengarkan baik-baik. Karena sekali kau tahu kisahnya, kau tidak akan pernah bisa melupakannya. Malam di Kampung Rawamenyan selalu terasa lebih sunyi dari desa-desa lain. Angin berdesir lirih, seperti bisikan yang merayap di antara dedaunan. Hutan di sekitar desa seakan memiliki nyawanya sendiri.
Pepohonan beringin menjulang tinggi dengan akar-akarnya yang bergelantungan seperti lengan kurus yang siap mencengkeram siapa saja yang berani mendekat. Tak jauh dari pemukiman terbentang rawa hitam yang dikenal sebagai rawa menyan. Airnya pekat dan berbau busuk, seperti lumpur yang sudah lama membusuk di dasar. Tak ada ikan, tak ada hewan liar yang berani mendekatinya. Bahkan burung enggan terbang di atasnya, seakan tahu bahwa tempat itu bukan bagian dari dunia mereka. Pak Warno, betul tidak kalau di tengah rawa itu ada batu besar yang bisa hilang timbul? Bisik Riman. Suaranya sedikit bergetar. Pak Warno mengangguk pelan, matanya menerawang. Bukan sembarang batu, Riman. Itu nisan Nyai Sari, yang sekarang kita kenal sebagai Nyai Ngesot. Kadang muncul di permukaan, kadang menghilang. Kalau kau melihatnya, berarti dia sedang menatap balik ke arahmu. Karyo menelan ludah. Lalu, orang-orang yang hilang di rawa itu, mereka kemana? Mbah Sarni yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Tidak hilang. Mereka ada di sana, terjebak di antara dunia kita dan dunia arwah. Kau tahu cerita Samin anak Pak Joyo? Semua orang di warung terdiam. Riman mengangguk pelan. Dulu dia hilang waktu kecil kan, Mbah? Dicari berhari-hari, tapi tidak ketemu. Mbah Sarni menatap Riman dalam-dalam. 3 hari kemudian, dia kembali. Tapi dia tidak bicara sepatah kata pun. Matanya kosong, tubuhnya lemas seperti tak ada ruhnya. Lalu di malam keempat, dia bangun dari tidurnya, berjalan ke rawa, dan menghilang lagi. Sampai sekarang tak ada yang pernah melihatnya. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat lentera minyak di warung bergoyang. Api kecilnya berkelip-kelip seolah hendak padam. Kalian dengar itu? Bisik Warno. Tubuhnya sedikit gemetar. Semua orang menajamkan telinga. Dari arah rawa, terdengar suara gemericik air, diikuti oleh suara gesekan yang aneh. Seperti sesuatu yang berat sedang diseret di atas tanah yang basah. "Sst, diam," kata Mbah Sarni cepat. Suara itu semakin mendekat. Jantung Riman berdebar kencang. Ia melirik ke arah luar warung. Kabut mulai turun, dan di antara bayang-bayang pepohonan, samar-samar terlihat sesosok tubuh bergerak perlahan. Tidak berjalan, tidak melompat, tapi mengesot. Riman merasa napasnya tertahan. Sosok itu mendekat, semakin jelas di bawah cahaya bulan. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Bibirnya robek hingga ke pipi, dan darah kering menempel di dagunya. Nyai Ngesot telah datang. Suasana di warung mendadak tegang. Semua orang menahan napas. Lentera minyak berkedip-kedip seolah angin tak kasat mata berhembus dari arah rawa. Dari kejauhan, suara gesekan yang berat terdengar semakin dekat. "Kita harus pergi dari sini," bisik Karyo. Suaranya bergetar. Terlambat, Mbah Sarni menatap ke arah luar dengan mata kosong. Dia sudah datang. Riman tak bisa mengalihkan pandangannya. Sosok perempuan itu mengesot perlahan dari balik kabut, tubuhnya kompang camping seperti boneka kain yang telah lama dibuang. Tangannya yang kurus mencengkeram tanah dengan kuku panjang menghitam. Ada sesuatu yang mengerikan dalam gerakannya, bukan seperti manusia yang terluka, tetapi seperti sesuatu yang sudah mati, namun tetap dipaksa bergerak. Kemudian merambat ke dalam warung. Pak Warno menggigil. "Kita harus ke balai desa sekarang." Mereka semua beranjak cepat, meninggalkan warung tanpa berani menoleh ke belakang. Hanya Mbah Sarni yang tetap diam sejenak, menatap sosok itu dengan tatapan penuh pemahaman. "Aku tahu kau masih di sini, Nyai," gumamnya lirih sebelum akhirnya bergegas menyusul yang lain. Di balai desa, para tetua sudah berkumpul. Beberapa orang tengah menyiapkan sesajen di sebuah altar kecil yang terbuat dari kayu jati tua. Di atasnya terdapat dupa yang mengepulkan asap wangi, bunga 7 rupa, dan segenggam beras putih yang telah diberkati. "Kita harus segera melakukan ritual penenangan," kata Pak Lurah dengan nada cemas. Tanda-tandanya sudah jelas. Rawa mulai memanggil lagi. Seorang dukun desa, Ki Surya, duduk bersila di tengah balai desa. Ia mengenakan kain hitam dengan ikat kepala batik tua. Tangan keriputnya mulai merapalkan mantra. Suaranya rendah namun bergetar dengan kekuatan yang tidak terlihat. "Kulo nyuwun pangestu, Nyai." Hai. Para warga yang hadir menundukkan kepala, berdoa dalam hati agar malam ini tidak ada yang menjadi korban. Beberapa perempuan tua mulai merapal doa, mengayunkan dupa di udara untuk menyucikan tempat itu. Tiba-tiba angin berhembus lebih kencang. Api di lentera berkedip-kedip liar. Ki Surya membuka matanya. Dia tidak tenang. Ada sesuatu yang membuatnya lebih marah dari biasanya. Mbah Sarni maju depan. "Karena sudah waktunya kebenaran diungkap, kita tak bisa terus menutupinya." Semua orang terdiam. "Nyai Sari bukan penyihir," lanjut Mbah Sarni. "Dulu,
Dia adalah tabib yang dituduh melakukan pesugihan. Para lelaki yang iri pada kemampuannya menyebarkan fitnah membuat warga takut. Sampai akhirnya, dia dihukum. Kakinya dipatahkan, lalu tubuhnya dibuang ke rawa dalam keadaan masih hidup. Beberapa warga bergidik ngeri. Mereka sudah mendengar kisah ini, tapi tak pernah ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Nyai hanya ingin keadilan, bisik Mbah Sarni. Tapi kita malah memberinya ketakutan. Tiba-tiba, suara gesekan keras terdengar dari luar. Seperti sesuatu yang besar diseret di atas tanah. Ki Surya memejamkan mata, lalu membuka kembali dengan tatapan tajam. Dia ada di sini. Angin bertiup kencang, meniup api hingga hampir padam. Di luar, kabut semakin pekat, dan di tengahnya, samar-samar terlihat sosok yang mengesot perlahan ke arah balai desa. Sudah waktunya kita meminta maaf, ujar Mbah Sarni, suaranya bergetar. Atau dia tidak akan pernah pergi. Suasana di balai desa berubah drastis. Lentera minyak yang menggantung di sudut ruangan tiba-tiba padam, menyisakan hanya bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Suara angin dari luar semakin keras, seperti ribuan bisikan yang bercampur menjadi satu. Lalu, terdengar suara itu lagi. Sesuatu sedang bergerak di luar, sesuatu yang berat, yang terseret perlahan mendekati balai desa. Seorang ibu-ibu di pojok ruangan tiba-tiba menangis histeris. Astagfirullah, jangan biarkan dia masuk, jangan biarkan dia masuk. Beberapa warga lain mulai merapat ke tengah ruangan, berpegangan satu sama lain. Wajah mereka penuh ketakutan. Di luar kabut semakin pekat. Sosok itu sudah terlihat lebih jelas. Wajahnya pucat kehijauan, matanya hitam kosong tanpa bola mata. Mulutnya menganga lebar, seperti mencoba berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Ampun Nyai, kami tidak bersalah, itu kesalahan leluhur kami. Teriak salah seorang warga yang ketakutan. Ki Surya tetap duduk bersila di tengah ruangan, tubuhnya gemetar, tapi suaranya tetap tegas. Kalau kau menyesal, jangan hanya berteriak, lakukan sesuatu. Mbah Sarni tiba-tiba berdiri. Kita harus memberinya apa yang dia inginkan. Lalu bagaimana caranya? Suara Pak Warno bergetar. Mbah Sarni menatap warga satu persatu. Kita harus menyelesaikan yang belum selesai. Kita harus menggali makamnya dan memindahkannya ke tempat yang seharusnya. Pintu balai desa tiba-tiba bergetar keras, seakan sesuatu di luar mencoba menerobos masuk. Warga menjerit ketakutan. Dia sudah di depan. Suara gesekan makin mendekat. Dari sela-sela pintu kayu yang sedikit terbuka, terlihat jari-jari panjang berwarna kehitaman merayap masuk. Kuku panjangnya menyeret lantai, menciptakan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Astagfirullah! Tutup pintunya. Beberapa pemuda desa bergegas menekan pintu dengan tubuh mereka. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih kuat di baliknya. Ki Surya berusaha tetap tenang, tapi wajahnya sudah penuh keringat. Ia meraih segenggam beras putih dari altar, lalu melemparkannya ke arah pintu. Pergilah, jangan ganggu kami lagi. Tiba-tiba, pintu itu terayun terbuka, dan di luar berdiri sosok yang selama ini hanya mereka dengar dalam cerita. Nyai Ngesot. Mulutnya bergerak-gerak tanpa suara, tapi tiba-tiba suara berdesis mengalun dari bibirnya yang sobek. Kemudian, semua lentera di balai desa padam, kegelapan total, dan suara jeritan histeris memenuhi malam. Suasana balai desa dipenuhi jeritan dan tangisan ketakutan. Dalam gelap, terdengar suara langkah yang terseret perlahan semakin mendekat. Ki Surya meraba-raba di lantai, tangannya menemukan kendi berisi air doa yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan gemetar, ia menuangkannya ke telapak tangannya dan melemparkannya ke udara sambil berseru. Nyai Sari, kami mohon ampun. Kami akan memperbaiki kesalahan leluhur kami. Tiba-tiba, tak ada lagi suara gesekan. Tak ada lagi hawa dingin menusuk tulang. Lentera minyak menyala kembali satu persatu. Seperti ada tangan tak terlihat yang meniupkan api ke sumbunya. Mereka semua melihat ke arah pintu. Kosong. Nyai Ngesot menghilang. Beberapa warga masih terisak-isak, sementara yang lain saling menatap dengan wajah pucat. Ki Surya menarik napas dalam-dalam. Dia sudah pergi untuk sementara. Mbah Sarni menghela napas panjang. Kita harus menepati janji. Malam ini juga kita gali makamnya dan berikan tempat peristirahatan yang layak. Pak Lurah mengangguk cepat. Baik, kita akan lakukan. Malam itu dengan sisa keberanian yang mereka miliki, warga desa berjalan menuju Rawa Menyan. Di bawah sinar bulan yang samar, mereka mulai menggali tanah berlumpur, mencari jasad yang selama ini terlupakan. Ketika cangkul pertama menghantam tanah, tiba-tiba angin berhenti.
Udara menjadi hangat, seperti beban besar yang selama ini menyelimuti desa perlahan terangkat. Dan saat tulang belulang Nyai Sari ditemukan, sekuntum bunga kenanga liar mekar di atasnya. Mbah Sarni tersenyum tipis. Dia sudah menemukan kedamaiannya. Malam itu, tubuh Nyai Sari dipindahkan ke pemakaman desa dengan upacara yang layak. Doa-doa dipanjatkan, dan warga berjanji untuk menjaga cerita ini sebagai pengingat, agar kesalahan masa lalu tak terulang lagi. Sejak malam itu, rawa menyan tak lagi dipenuhi kabut tebal, dan suara menyeret di tengah malam tak pernah terdengar lagi. Namun, di setiap malam bulan purnama, aroma kenanga masih tercium samar dari arah rawa, seolah ada seseorang yang kini tersenyum dalam kedamaian.